Hai, halo semua, kenalin nama aku Fiona Margareta dan selamat datang di Bisik Bincang Asik, sebuah podcast dari TSA Pekanbaru yang akan memberikan insight kepada teman-teman seputar perkuliahan, prestasi, dan aktivitas positif yang tentunya bermanfaat nih. Harapannya akan membuka cakar awal berpikir kita semua agar terus produktif kendati di masa pandemi. Eits, tapi sebelumnya, tahu nggak sih apa itu TSA Pekanbaru? Atau jangan-jangan belum tahu ya? Aku jelasin dulu ya apa sih sebenarnya TSA Pekanbaru itu. Jadi, TSA Pekanbaru itu adalah akronim dari Tanato Scholars Association Pekanbaru dan merupakan suatu organisasi mahasiswa penerima beasiswa program Teladan Tanato Foundation dari Universitas Riau. Nah, sedangkan Tanato Foundation itu sendiri adalah sebuah organisasi filantropi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya boleh dicekidot aja di Instagramnya langsung ya di @education dan IG TSA Pekanbaru di @TSA Pekanbaru. Eits, buat teman-teman ada hot news nih yang tentunya merupakan kabar gembira. Apa ya? Ya, tahun ini Toronto Foundation kembali menyelenggarakan program beasiswa yakni Teladan 2022 dan program afirmasi bagi 9 mitra perguruan tinggi di Indonesia. Periode pendaftarannya adalah 17 Agustus hingga 30 September 2021 loh. Apa sih syarat dan benefitnya? Tunggu apa lagi, yuk simak langsung dalam website resmi Tanata Foundation hanya di tanatafoundation.org. Jangan sampai ketinggalan ya, kami tunggu kehadiranmu di TSA Pekanbaru. Oke, back to topic nih, topik podcast kita hari ini. Hai Sobat Bisik, tahukah kamu bahwa kemampuan dalam memanajemen waktu, menempatkan prioritas, serta mengelola emosi sangat berperan penting dalam menyusun tahap demi tahap dalam mencapai sebuah mimpi dan tujuan hidup kita? Ya, tentunya diawali dari bangku perkuliahan dan di bangku persekolahan. Strategi dalam pencapaian tujuan yang baik niscaya akan mampu membantu kita dalam membuat koridor dalam hidup kita sehingga lebih mudah dalam menentukan haluan hidup kita. Nah, di episode perdana Bisik kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih cara memanajemen waktu antara organisasi dan perkuliahan. Terkesan sepele memang, tetapi sangat mempengaruhi setiap target pencapaian-pencapaian kita. Sekarang, aku udah bareng dengan narasumber kita yang luar biasa nih. Narasumber ini sengaja diundang dan dihadirkan dalam podcast ini untuk memberi informasi, berbagi pengalaman, dan tentunya menambah wawasan berpikir kita sekalian. Tapi sebelum kakak ini kita ajak untuk berbincang-bincang hangat nih, dan sebelum kakak ini menyalurkan informasi yang begitu luar biasa, tak lengkap rasanya jika tidak memaparkan riwayat singkatnya. Ia adalah seorang kelahiran 15 Januari 2001 yang kini mengemban pendidikan di Universitas Riau, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Ilmu Ekonomi. Ia adalah seorang penerima beasiswa Toronto Foundation program Teladan 2020. Narasumber ini udah banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil sebagai insight nih tentang tema yang kita angkat kali ini. Nah, untuk kakak dipersilakan perkenalkan diri ya. Hai semua, halo, 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 what's up everyone? Hai kak. Waduh, luar biasa kita kumpul di Bisik ini ya Kak Vio ya. Luar biasa kita Iya bisik-bisik betul kali kak. ini. Perdana ini Waduh, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Yudit ya Wahyu Perdana. Biasa dipanggil Yudit ya, pakai T, jangan pakai D. Karena aku lebih suka dipanggil Yudit ketimbang Yudi. Yudi itu udah pasaran banget guys, jadi panggil Yudit pokoknya gitu. Aku kelahiran seperti yang Kak Vio bilang 15 Januari 2001 dan untuk saat ini memang aktif di perguruan tinggi Universitas Riau sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku angkatan 2019 dan untuk saat ini aku biasanya gemar ngulik-ngulik musik sih Kak Vio. Jadi selain itu aku juga gemar main alat musik dan juga sering-sering banget ketemu hal-hal baru dan sering didalamin gitu. Karena aku suka banget ketemu hal baru lalu kita dalamin. Gitu sih untuk kegiatan untuk saat ini gitu. Wow, berarti selain banyak prestasi, banyak pengalaman, banyak pencapaian, hobinya musik, berarti memang benar-benar idaman wanita sekali ya kak ya? Masih single nggak Semoga nih? ya. Masih Kak, masih kalau Buat ada yang mau ntar aku cantumin nomor HP di sini gitu ya. teman-teman bisik nih boleh banget nih, nanti langsung dicantumkan dan langsung dicat aja. Oke, teman-teman bisik,
For information nih, selama berkuliah di Unri sekaligus menjadi Tanato Scholars, Kak Yudit ini banyak loh pencapaian dan pengalamannya. Apa aja sih? Aku bacaan ya, tapi ini hanya sedikit saja loh. Yang pertama, Kak Yudit ini merupakan peserta program Sekolah Demokrasi Muda SDM se-Provinsi Riau tahun 2018. Dan ia pernah mengikuti ekspedisi Bhinneka bagi Bangsa Bersama Outward Bound Indonesia se-Indonesia tahun 2018. Ia pernah mengikuti Lead Self Contra dan Tanoto Foundation tahun 2020 dan terkait juara-juara nih, dia pernah mendapat juara satu entrepreneurship tingkat pelajar regional Sumatera Tengah Universitas Islam Riau tahun 2018 dan pernah meraih juara dua festival band pelajar Pekanbaru tahun 2019 serta mendapat juara satu Olimpiade Ekonomi Islam Temelrek Sumbaktek tahun 2020. Nah, saya memiliki banyak pertanyaan nih Kak. Mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama nih dengan pertanyaan yang saya Widih, ajukan. Iya, nggak sabar nih Kak, teman-teman bisik ini ingin mengetahui bagaimana sih Kak Yudit, banget, bagaimana sih? banget, Iya, banget Kak betul. Vio, banget. Pertanyaan pertama nih Kak, kesibukan Kakak apa sih saat ini dan sudah berlangsung sejak kapan dan hingga kapan tuh Kak? Oke, untuk saat ini ya, aku sih saat ini seperti mahasiswa pada umumnya Kak Vio, sedang menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa yang mulai masuk tingkat akhir, yaitu sibuk di Kukerta atau kuliah kerja nyata, atau sekarang bahasanya adalah KKN. Itu aku mulai kemarin sejak bulan Juli dan insya Allah akhir Agustus ini udah selesai. Jadi selain itu aku juga sedang berkecimpung di organisasi fakultas, yaitu BKIM atau Badan Kerohanian Islam Mahasiswa, dan benar seperti yang diriwayatkan tadi, aku sekarang menjabat sebagai ketua umum di sana. Dan itu sih mungkin sekilas tentang kegiatan saat ini ya, barangkali Kak Vio. Nah, ikut KKN, kuliah, sekarang organisasi sebagai ketua umum lagi. Nah, mengapa sih kakak memilih untuk mengikuti atau menjabat sebagai ketua? Apa sih sebenarnya pentingnya dari pengalaman berorganisasi itu? Kenapa tidak dilepaskan aja? Yang penting kuliah nomor satu nih, kumlot, kumlot. Dan apa sih sebenarnya benefit dan urgensi dari memiliki pengalaman berorganisasi itu, Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang udah bosan banget aku jawab gitu Kak Vio. Kenapa masih ada juga manusia yang menanyakan pertanyaan seperti ini gitu. Ini udah 2021 loh geng, tapi kalian semua masih menanyakan ini gitu. Jadi sederhana sih dari aku Kak Vio, barangkali ya. Kenapa sih organisasi itu penting gitu? Karena teman-teman harus tahu, bagi aku sendiri, organisasi adalah gerbang pertama kita sebelum kita masuk ke dunia kerja. Nah, tamatan manapun teman-teman, baik sarjana, S1 ya dalam hal ini, atau tamatan SMK, SMA sederajat, ketika teman-teman melamar kerja, melampirkan di kurikulum vitae teman-teman ada pengalaman organisasi pap 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 seperti itu, tentunya orang-orang di perusahaan akan menilai kita lebih ketimbang yang lain. Kenapa demikian? Teman-teman harus tahu bahwasanya organisasi itu adalah cerminan dari dunia kerja itu sendiri. Karena sesungguhnya semua perusahaan tempat kita bekerja nantinya itu berbentuk sebuah organisasi juga gitu. Ada ketuanya, ada strukturnya lengkap. Nah, kita yang sudah berpengalaman di organisasi tentu akan dinilai lebih karena sudah pernah terjun di bidang ini sebelumnya Betul, gitu. betul, Jadi betul. jangan sampai teman-teman yang niatnya katanya mau kuliah cum laude gitu ya, taunya cum laude aja tapi nggak punya pengalaman, itu bakal merugi banget sih. Kebayang sih Kak Vio ntar ditanyain gitu, kamu ini IP-nya 4,0 gitu ya, tapi kamu bisa apa gitu, atau kemarin pernah ikut apa. Kita kan yang nggak nyentuhkan apa-apa terdiam 1.000 kata gitu ya. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Makanya organisasi di sini ada untuk mengembangkan soft skill teman-teman tadi itu. Salah satunya ya melatih mental juga. Itu sih dari aku Kak Vio, pentingnya organisasi. Mengingat pentingnya berorganisasi nih Kak, tetapi banyak sih teman-teman yang enggan untuk berorganisasi karena nanti organisasi seperti ini, nanti organisasi seperti ini. Apa Bener, sih yang bener, bener. betul? Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala bagi Kakak? Mungkin pernah dialami atau mungkin sedang dialami. Lalu bagaimana sih cara menanggulangi permasalahan atau kendala dalam berorganisasi tersebut, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kendala yang sering dialami dan yang paling terasa saat ini itu berkat pandemi nih Kak Vio. Pandemi harus disalahkan untuk semua Iya, aspek betul, gitu. betul. Salah satunya Betul. organisasi begitu, baik di kampus, di luaran sana yang harus berpindah dari yang namanya luring menjadi daring tadi. Karena apa teman-teman? Semangat berorganisasi itu mulai pudar semuanya. Itu yang pertama. Aku sebagai ketua umum merasakannya juga ketika anggota-anggota di bawahku udah mulai menghilang. Nah, gimana cara kita menanggapinya kan gitu ya tadi Kak Vio ya.
Itu harus Iya, memutar betul otak betul. berulang kali mencari solusinya gitu. Mhm. Kenapa demikian? Kendala yang seperti ini itu mengancam reputasi dan juga keberlangsungan organisasi kita, teman-teman. Ketika kita dan petinggi di atas sudah bagus berorganisasi, tapi kita kehilangan kuantitas dalam organisasi tersebut, maka itu sama saja ya seperti nahkoda kapal tanpa awaknya gitu. Kita berjalan kapal tapi nggak ada isinya, kosong gitu. Kita ada tujuan tapi nggak ada yang mau membantu menggapai tujuan itu. Nah, itu sih mungkin kendala yang aku hadapi ya, kehilangan anggota-anggota yang semangatnya tadi tinggi gitu. Jadi biasanya aku nanggapin permasalahan seperti ini itu ya dengan cara kita mulai putar otak lagi, kita brainwash semua anggota kita yang berada di bawah, teman-teman kita, kalau jabatan kita setara dengan mereka untuk aktif kembali. Caranya gimana? Ajukan tuh sama senior-seniornya mengenai kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendukung dan juga improvisasi semua event-event yang ada di organisasi kita. Buat semua kegiatan jangan sampai membosankan walaupun ini via daring. Karena kebanyakan ya Kak Vio di saat seperti ini itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan via daring seperti yang kita tahu ya hanya workshop, seminar, webinar dan itu aja. Stuck di situ aja, tidak ada perkembangannya. Tapi ketika kita mencoba merenovasinya, mengimprovisasi beberapa kegiatannya, tentu akan menaikkan giroto semangat dari teman-teman tadi untuk kembali aktif Betul berorganisasi betul. dan itu terasa banget. Betul. Itu sih Kak Vio. Berarti dapat ditarik kesimpulan nih, selain menambah CV, menambah soft skill, ternyata kita bisa jadi cerdas ya Kak ya, karena jadi berpikir Bener kreatif bener. nih. Bener bener Betul. banget. Apalagi kan Kak dalam dunia perkuliahan, dalam dunia pekerjaan, pasti kita harus menghadapi suatu tantangan yang tiba-tiba seperti itu. Dengan Waduh, berorganisasi berarti bener. Harus berpikir betul. kritis, itu dia. Harus siap siaga gitu begitu ada permasalahan. Tapi Kak, Bener. berbicara mengenai manajemen waktu nih, pasti tidak lepas dari namanya manajemen prioritas. Menurut Kakak itu manajemen prioritas yang baik itu seperti apa sih? Ini dia kenapa aku bersyukur banget keterima di teladan Kak Vio. Karena kita Wih, diajarkan benar-benar gimana mengelola manajemen prioritas dan Kak Fia pun tahu sendiri ya pastinya gimana pentingnya. Dan bagi iya aku betul. yang sangat keterapkan itu ya ini tadi salah satunya adalah gimana mengelola manajemen prioritas atau skala prioritas kita tadi. Aku biasanya menerapkan yang namanya skala-skala kegiatan ini penting tapi tidak mendesak dan ini kurang penting atau sifatnya support aja gitu. Jadi bagi aku bedakan menjadi 3 golongan Kak Vio. Pertama ada yang namanya must, yang kedua ada should, dan yang ketiga ada could. Kegiatan must ini adalah kegiatan-kegiatan yang aku kategorikan ini harus segera dilakukan dan diselesaikan saat itu juga karena berdampak pada keberlangsungan tujuan kita. Dan yang kedua, kegiatan-kegiatan prioritas yang lainnya aku kategorikan ke should. Dia sama sih seperti Mas tadi, harus segera diselesaikan, bersifat penting, tapi tidak pada saat itu juga bisa menyusul. Maka dari itu kita prioritaskan yang di Mas dulu. Dan terakhir ada kegiatan yang kita kategorikan ke golongan cool. Nah, cool tadi di sini berarti kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang sifatnya tidak mendesak, tapi sama-sama membantu keberlangsungan tujuan kita ataupun kegiatan-kegiatan kita. Kita terapkan deh salah satunya ke berbagai aktivitas kita. Mana yang lebih penting tugas yang mendesak, di sini ada rapat organisasi, terus di sampingnya ada olahraga rutin. Nah itu kan udah jelas ya, ada 3 yang benar-benar bentrok, kita tempatkan lagi tuh, yang mana skala prioritasnya. Tentu kita pilih tugas dahulu, baru ikut rapat tadi ya, sembari itu memang benar-benar penting, dan terakhir baru olahraga. Itu sih contoh sederhana dari aku. Kenapa manajemen prioritasnya aku terapkan dalam bentuk must, should, and could, Kak Vio. Itu sih barangkali. Berarti Kak Yudit curang nih. Jadi semakin membuat adik-adik yang ingin mendaftar beasiswa Tanoto jadi semakin semangat nih. Sudah membuka benefit Widih, dari Tanoto Foundation. bener Sudah banget. dibuka Kita kan nih sambil bener, kita sambil memberitahu juga promosi ya. kayak apa aja sih gitu, apa aja sih yang kita dapat di sini gitu. Kita semangat Mm-mm. banget mau memberitahu mereka gitu. Ya, berarti itu merupakan salah satu benefit dari menerima beasiswa Tanoto Foundation ini. Bener, bener Nah, banget Kak. pertanyaan baik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada banyak nih tugas-tugas yang harus diselesaikan, baik tugas kuliah, tugas tanggung jawab di organisasi, tugas di rumah, dan tugas-tugas lainnya nih. Pernah nggak sih Kak mengalami atau mungkin sedang mengalami miss deadline nih? Bagaimana sih cara agar terhindar dari miss deadline dan bagaimana agar miss deadline ini tidak mengguncang integritas nih sebagai seorang penerus bangsa, mungkin dengan cara curang ataupun ketidakjujuran lainnya? Halo, suaraku udah jelas?
Sudah, Oke, silahkan. aku lanjut ya Kak Vio ya. Mohon maaf banget nih, karena jaringan ya kayaknya di sini ada rada-rada jaringan apa gitu ya, kok bisa kena jaringan. Jadi, Ini bagi aku termasuk sendiri, mengelola emosi juga nih, Kak. bener bener Berbuat bener, bahagia. emosi juga, bener banget bener banget. Nahan sabar Berarti ya. terlatih ini, Kak. Terlatih di organisasi nih sepertinya. Jadi tidak marah-marah ini, Kak. Dapat Itu dari dia Kak, kita organisasi. mengontrol emosi di sini, bener ya, mengendalikan emosi. Jadi back to question tadi ya, bagi aku sendiri, aku bersyukur pada saat seperti ini aku udah dikategorikan sebagai orang-orang yang jarang banget kena miss deadline. Nah, kenapa nih aku berani berkata demikian? Karena aku udah pandai ngelola diri Kak Vio. Nah, itu udah aku terapkan mulai-mulai ke semester tua ini atau semester-semester tingkat tinggi ini. Nah, bagi aku sendiri, eh, kenapa ya aku bisa nggak sampai miss deadline? Karena aku udah mengatur jadwal-jadwal untuk mengerjakan tugas. Contoh, dosen memberikan tugas di hari Sabtu, maaf, di hari Jumat, aku nggak akan selesaikan di hari Kamis terus hari Jumat kumpul. Nah, biasanya untuk saat ini aku menyelesaikan tugas itu ya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tergantung jadwal yang aku susun dan aktivitasku saat itu gitu. Jadi gimana ya buat kita semua supaya nggak bisa menghindari miss deadline tadi. Nah, dari aku satu teman-teman, jangan lupa buat schedule, buat to do list itu paling penting banget buat teman-teman. Apa kegiatan prioritas yang harus diselesaikan di saat itu harus ditulis dengan baik dan dijadwalkan. Karena apa? Itu sebagai reminder teman-teman nantinya ketika menyelesaikan tugas-tugas tadi gitu. Jadi ketika teman-teman sudah membuat yang namanya to-do list dengan baik dan matang, insya Allah kita bakal terhindar dari deadline tadi. Yang penting kamu berkomitmen untuk benar-benar menjalankannya. Itu dia tadi Kak Vio. Lalu, Kak, yang menjadi pertanyaan nih, pernah nggak sih Kak merasa capek atau kewalahan tuh dalam mengerjakan sehari-harinya kuliah terus, organisasi terus? Pernah nggak sih merasakan kewalahan, capek seperti itu, Kak? Waduh, bener. Kemarin, akhir-akhir kemarin itu aku terasa banget seperti terpukul sih rasanya Kak Avio. Stres, iya juga, bener juga. Bukan sekedar capek lagi, udah sampai ke tahap stres gitu. Nah, itu kerasa karena akhir-akhir itu kemarin, seperti kendala yang aku bilang di atas tadi, aku kehilangan berbagai anggota yang awalnya itu produktif, akhirnya jadi pasif di organisasi. Dan itu benar-benar memukul batin aku. Dan di situ aku ngerasa, udah kenapa nggak aku berhenti aja ya dari organisasi ini? Kenapa nggak aku fokus kuliah aja ya? Pernah sempat kepikiran seperti itu, jujur aku pernah. Karena aku udah masuk semester akhir kan ya, dan aku udah mulai fokus ke dunia menuju dunia kerja, harusnya aku lebih bijak lagi. Tapi di saat seperti itu banyak support system yang benar-benar mendukung aku. Salah satunya teman-teman di sekitar yang selalu mensupport dan menyemangati aku. Itu salah satu alasan kenapa aku bertahan, Kak Vio. Jadi selain pertemanan tadi, tentunya supaya kita terhindar atau kita bisa mengatasi rasa lelah tadi, dan itu biasanya aku sebut dengan futur ya. Nah, itu dengan cara ya kita cari support system yang baik tadi. Contoh teman-teman yang bisa mensupport dan bukannya malah meledek kita ketika jatuh. Dan lain lagi, kita bisa mengadu kepadanya yang di atas itu yang paling penting, Kak Vio. Karena kenapa? Ketika kita sudah mengadu pada yang di atas, dalam tanda kutip ini adalah Tuhan kita ya, Tuhan yang Maha Semesta, tentunya semua masalah kita pasti akan diberikan jalan keluarnya. Itu yang paling penting. Ada support system yang baik, dan jangan lupa mengadu kepada yang di atas. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengadu kepada teman-teman, belum tentu ketemu solusinya nih, tapi kita lupa mengadu pada yang di atas. Itu juga salah gitu. Kita harus seimbang gitu. Kita nggak bisa selalu mempercayai manusia, tapi kita juga harus mempercayai yang di atas untuk mengimbanginya. Itu sih mungkin Kak Vio. Dan alhamdulillah aku Benar. teratasi masalah-masalah tadi gitu. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk berorganisasi dan untuk proses pertumbuhan menjadi dewasa nih, berarti harus ikut campur tangan dari Yang Maha Kuasa ya, Kak, yang nggak bisa Bener, berjuang bener, bener. sendiri. Bener banget, Kak. Karena di situ kita harus mencari kekonsistenan kita kan gitu ya. Kita mau bertahan di sini tentu harus ada support system yang baik seperti yang aku bilang tadi gitu. Baik, lalu Kak, jika menghadapi dengan situasi bentrok nih antara kuliah dan organisasi secara bersamaan, di sini kuliah posisinya penting, organisasi juga penting. Nah, lalu bagaimana solusi dari Kakak menghadapi permasalahan seperti itu, Kak? Oke. Biasanya nih ya Kak Vio, ketika ini adalah kuliah offline, itu sering buat aku bimbang banget, sering. Tapi kita lihat lagi dari sisi urgensinya.
Kalau aku pribadi ngenilai sisi urgensinya kita harus memilih kelas atau organisasi. Bagi aku tetap kelas yang pertama, karena di sini mata kuliah yang kita ampu itu menjadi tolak ukur nilai kita nanti yang tertulis di ijazah, benar ya pastinya ya. Nilai-nilai yang tertulis Iya, betul, di Kak. IP kita atau indeks prestasi kumulatif kita, itu berdasarkan nilai yang kita ampu dari mata kuliah kita, seperti itu. Tapi ada kalanya memang kita harus mengorbankan kelas-kelas tadi. Contoh seperti yang mengikuti perlombaan-perlombaan ya di kala itu masih ada ulangan atau ujian seperti apa gitu ya. Nah, di sana kita harus mengorbankan nih kelas-kelas tadi. Jadi terpaksa kita harus mengorbankan kelas dan menyampingkannya demi organisasi, salah satunya dikirim ke perlombaan tadi. Dan akhirnya eh, kita harus mengambil ulang kelas-kelas ulangan tadi Kak Vio di minggu depannya. Kita minta sama dosen kapan bisa ulangan karena kita belum. Kemarinnya kan izin gitu. Dan bersyukurnya kita di kampus ini kita dikasih jatah 3 kali untuk libur ya. 3 kali itu bebas mau sakit, izin dan segala macamnya. Itu yang menjadi salah satu tolak ukur aku untuk menilai atau menghadapi situasi yang mana itu bentrok jadwal gitu. Tapi kalau di saat pandemi seperti ini itu mah gampang Kak Vio. Kita bisa hidupkan laptop di sini, sebelahnya lagi HP, ya udah kamu mau sambil rapat terus dengerin kelas ya itu gampang, itu bisa gitu. Nggak ada alasan buat teman-teman untuk menghindari salah satunya gitu. Selagi itu benar-benar urgent dan menyangkut masa depan teman-teman organisasinya, masa organisasi mau baik pun masa depan teman-teman di organisasi tersebut gitu. Jadi bijak-bijaklah teman-teman dalam menyikapinya, melihat dulu skala prioritasnya sepenting apa sih sehingga harus dikorbankan gitu. Kalau memang nggak bisa dikorbankan, kita jalani kedua-duanya sekaligus juga nggak apa-apa. Itu sih dari aku, Kak Vio. Berarti sebenarnya pandemi ini bukan hanya wabah nih, tapi juga merupakan suatu mujizat juga dan juga merupakan suatu kesempatan kita ya kan. Tergantung Bener, bener, pemikiran bener. kita bukan ya Kak ya. Bener, bener, bener Kalau banget. kita bertumpu bahwa pandemi ini adalah wabah-wabah tanpa kita mengambil hikmah dari pandemi ini, kita tidak akan terus berproduktif ya kan Kak? Bener, ya kita stuck di situ-situ aja tuh, Kak Vio. Bener banget tuh. Betul. Lalu Kak, terkadang nih dalam mengerjakan satu tugas pasti ada hal yang menjadi distraksi atau gangguan ya seperti handphone atau mungkin bucin-bucin yang lainnya atau mungkin hal-hal lainnya yang membuat kita kesulitan untuk mengikuti ataupun mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Lalu bagaimana sih Kakak menghindari distraksi tersebut, Kak? Oke. Kalau bagi aku sih itu sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar, tapi sedang diusahakan untuk dilawan, Kak Phil, sebenarnya gitu. Karena apa? Di saat pandemi seperti ini, peran dari alat-alat elektronik itu menjadi peran yang penting ya bagi kita bersama gitu. Nggak mungkin kita seharian nggak megang itu barang yang kita sebut dengan gadget gitu ya. Tapi bijak-bijak ketika menggunakannya itu kembali ke kita pribadi gitu, Kak Vio. Nah, bagi aku sendiri gimana cara menanggapinya adalah kita harus mengurangi informasi-informasi yang benar-benar nggak penting buat kita gitu. Untuk saat ini aku mengakui bahwa aku seorang gamer aku juga sebenarnya Kak Vio. Tapi akhir-akhir ini ketika KKN, entah kenapa semangat memainkan game itu jadi turun. Alasannya ya karena tadi kita memang mengetahui di saat ini kita nggak bisa main game nih, udah fokus ke sini dulu. Aku rela mengorbankan waktu game yang menurut aku itu juga berharga gitu. Aku ketinggalan update seperti teman-teman lainnya Game is gitu. everything. Nggak berlaku ya Kak kalau game is everything. Bener, bener, bener. Buat aku enggak untuk saat ini gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menghindari distraksi tersebut ya bagi aku bijak-bijaklah teman-teman dalam mengelolanya. Kalau bagi aku sendiri lihat lagi skala prioritas kita. Apakah ada kegiatan urgent di saat itu yang harus diselesaikan ataupun tidak. Jadi kalaupun enggak ya kita bisa beralih ke media sosial tadi ataupun gadget mobile dan segala macamnya. Jadi teman-teman tadi nggak harus terlalu terpaku bahwasannya gadget ini mengganggu kita, nggak apa-apa. Silakan dimainkan, silakan. Tapi membatasinya kembali ke teman-teman. Bisa dengan membuat schedule atau menghapus hal-hal yang benar-benar mengganggu tadi atau dibuat folder enkripsi gitu ya. Folder-folder yang mana kita menyembunyikan sosial media kita sehingga tidak nampak di layar utama. Itu salah satu tips dari aku mungkin Kak Vio. Nah, ini menarik banget nih teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman basic dapat poin penting nih dari pertanyaan ini. Artinya, untuk menghindari distraksi itu, kita harus membuat hal-hal yang kita melupakan distraksi itu. Bener, bener, Sesuatu hal bener yang banget. bisa menyampingkan, betul. Mungkin tadi distraksinya HP, kita buat cara lain agar tidak main HP. Mungkin dengan cara Bener.
Aktivitas lain nih, betul. Mungkin ini bisa teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar fokus kepada masa depannya nih. Nah, pertanyaannya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak untuk bangkit dari kegagalan yang tadi Kak? Oke, ini pertanyaannya agak berat ya bagi aku, Kak Vio. Jujur, Betul. di akhir tahun 2020 kemarin ya, itu masih pertengahan tahun kalau nggak salah, itu aku jatuh sakit, Kak. Dan itu pukulan telak banget buat aku. Karena di saat itu pandemi baru-baru mewabah tingginya, dan aku memiliki peran penting di organisasi itu, dan aku jatuh sakit gitu. Program kerja terbengkalai, aku sudah gagal sebagai seorang organisator yang biasanya aku bangga-banggakan gitu. Jadi eh, jujur bagi aku sendiri untuk bangkit kemarin susah banget karena apa? Baru-baru sembuh kita kembali ke masa fase-fase kemalasan itu datang. Kita diganggu dengan berbagai hal yang membuat kita harus malas dan stuck di rumah aja. Udah Dit, kamu di rumah aja nggak usah kemana-mana gitu. Lagian ngapain gitu. Nah, itu yang biasanya aku rasakan. Tapi kemarin momentum aku bisa bangkit dari keterpurukan itu adalah adanya support system tadi yang pertama ya. Dan salah satu hal lainnya, ada yang memotivasi aku nih Kak Vio, yaitu organisasinya ini sendiri. Atau lebih tepatnya bagaimana kita memperbaiki niat kita mengikuti organisasi tadi itu. Nah, aku ingat-ingat banget terakhir di akhir tahun kemarin, karena aku sadar aku merasa gagal, ketika udah bisa aktif lagi, aku langsung jor-joran turun tangan di semua kegiatan. Dan bagi aku sendiri, aku ngerasa lega. Wah, di sini aku ngerasa aku bisa bangkit, aku bisa produktif. Orang sampai kaget gitu. Wah, seorang jadi kemarin kan baru sakit kok udah langsung aktif-aktif aja gitu. Dan bagi aku sendiri, ya udah ini aku, ini adalah fashionku. Kalian ya nggak boleh mengkritik yang ini gitu. Karena bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan? Bagi aku sendiri, ya udah dengan cara aktif kembali di organisasi itu, buat berbagai macam kenangan indah yang baru, dan jangan lupa support system yang baik itu harus ada selalu. Pandai-pandai menyeleksi pertemanan, circle apapun. Karena bagi aku sendiri, itu adalah tiang utama kita untuk bisa bertahan di organisasi. Kalau nggak ada itu dua ya Kak Vio, pasti kita akan ngerasa nggak ada yang support kita, orang nggak ada yang mandang kita. Tapi ketika ada support system yang baik, pertemanan, terus ada orang-orang yang mensupport seperti orang tua dan segala macamnya, insya Allah nantinya kita akan merasa bahwa kita bisa bangkit karena ada motivasi dari mereka. Itu sih dari aku Kak Vio. Berarti poin penting benefit dari organisasi ini adalah adanya support system ya Kak ya. Ada lagi Bener nih banget benefitnya support ternyata. system. Bener. Menjadi motivasi untuk maju juga. Baik Kak, pertanyaan terakhir nih. Dengar-dengar dan berdasarkan research nih dari track record Kakak, pernah menjadi ketua OSIS waktu SMK, pernah jadi CO kajian pengembangan wawasan BKIM FEB Unri di tahun 2019, dan sekarang menjabat sebagai ketua BKIM FEB Unri tahun 2021. Nah, pertanyaannya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak agar mengkoordinir anggota nih, bisa mengkoordinir, menyatukan persepsi, menampung aspirasi, para anggota padahal tugas kuliah tuh lagi numpuk-numpuknya karena semester atas juga. Dan bagaimana sih tips and triknya Kak agar teman-teman lebih percaya diri nih menjadi pemimpin? Ada mungkin dari teman-teman bisik ini yang agak ragu nih untuk menjadi pemimpin, takut tidak dihargai atau mungkin takut Hmm, eh, tidak seperti yang diinginkan, seperti itu Kak. Bagaimana sih tips and triknya? oke. Kalau dari aku ya singkat padat dan jelas, bagaimana cara kita menyatukan persepsi, menampung aspirasi itu adalah kita harus berani jor-joran atau turun tangan ke bawah. Kalau bahasa presiden sekarang belusukan ke bawah ya Kak Vio. Tapi kalau kita sendiri sebagai seorang organisator yang mana posisi kita adalah seorang pemimpin, kita harus merasakan apa yang mereka kerjakan. Itu prinsip dasar bagi aku. Jadi ketika teman-teman nanti, kalau bagi aku ya, ketika aku menjadi pemimpin di sebuah organisasi, baik itu dari OSIS dulu sampai sekarang ke organisasi di kampus gitu ya. Nah, aku selalu terlibat aktif di berbagai event mereka. Sampai-sampai ada yang bertanya, lah harusnya kan kamu sebagai pimpinan itu duduk manis di sana, Dit, ngapain turun tangan gitu. Tapi bagi aku tidak, itu salah. Seorang pemimpin yang terbaik adalah dia yang mengetahui seluk-beluk anggotanya, mau terlibat aktif di kegiatan anggotanya dan mengerti perasaan anggotanya. Itu yang selalu aku tanamkan sejak dulu. Sehingga kita yang aktif di kepemimpinan tadi, akhirnya tahu apa yang dibutuhkan anggota-anggota kita tadi. Akhirnya kita tahu apa yang mereka mau seperti itu. Jadi
nggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak aktif. Nah, karena apa? Kita sudah mencari tahu seluk-beluk tentang anggota-anggota tadi, teman-teman kita tadi. Kita bisa menyatukan persepsi dengan cara kita yang memberikan persepsi itu terlebih dahulu. Kita yang mengajukan ide, jangan sampai mereka yang mengajukan ide, ini A, ini B, ini C. Jadi kan tabrak-menabrak ya. Jadi tidak satu pandangannya gitu. Jadi kita yang mengajukan penawaran terbaik karena kita yang udah mengetahui mereka semua. Baik itu walaupun kita udah berada di semester tingkat lanjut ya, aku tekankan sekali lagi Kak Vio, tugas bukan menjadi halangan kita untuk aktif di organisasi. Ketika kita sudah manage waktu dengan baik, sudah membuat to-do list dengan baik, tentunya kita bisa mengambil waktu berorganisasi yang lebih banyak lagi. Itu sih kalau dari aku. Jangan sampai teman-teman beralasan, aku sibuk di kuliah nih, gitu, nggak bisa aktif di sana. Walaupun aku melihat itu terjadi di beberapa pimpinan yang aku kenal, dan aku nggak suka cara seperti itu. Karena bagi aku, kita yang udah diamanahkan sebagai seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab penuh sehingga kepemimpinan itu akhirnya berakhir nanti gitu. Nggak ada alasan itu tugas menugas. Yang penting kita udah mengerjakan jauh-jauh hari, jangan sampai kejar deadline seperti yang tadi terjadi ya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya miss deadline dan aku nggak suka banget hal itu. Itu sih Kak Vio barangkali. Baik, sepertinya sudah semua nih pertanyaan telah terjawab dan mungkin teman-teman semua telah merasa puas dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, bolehkah aku kasih kesimpulan ini untuk melandasi ataupun membenang merahi diskusi kita ataupun perbincangan kita hari ini? Jadi kesimpulannya, pengelolaan waktu atau time management adalah ihwal bagaimana mengorganisasikan diri kita sendiri agar bias memanfaatkan sebaik mungkin waktu kita dan menjadi lebih efektif. Jadi, kita harus mendisiplinkan dulu diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Kemampuan kelola waktu mampu berimplikasi terhadap orang lain. Perubahan dalam hidup bukanlah orang lain yang menentukan, namun pada diri kita sendiri. Perubahan yang ada dalam hidup akan dimulai dari ketika kita memulai belajar hal-hal yang baru termasuk belajar berorganisasi. Nah, untuk penutup nih Kak, apakah ada pesan dan kesan nih kepada teman-temannya agar teman-teman bisik nih agar dapat mengikuti jejak kakak nih sebagai seorang yang memiliki organisasi banyak namun mampu memanajemen segalanya. Oke, sebenarnya agak berlebihan sih kalau dibilang bisa manajemen segalanya Kak Vio, tapi aku senang banget dipanggil seperti itu gitu. Nah, Betul. satu pesan aku sih, satu ya Kak Vio untuk teman-teman lainnya, teman-teman harus tahu sekarang waktunya pandemi. Tapi bukan berarti pandemi ini akan menghalangi kita untuk mengekspresikan jati diri kita. Teman-teman bisa aktif mengelola ekspresi diri teman-teman di saat pandemi ini dengan berbagai cara. Salah satunya kalau dibilang dalam berorganisasi, ada banyak cara dan jalan keluar yang bisa ditempuh tentunya. Jadi jangan pernah berkata bahwasanya pandemi adalah halangan aku untuk aktif berorganisasi. Nah, itu salah. Karena dengan adanya pandemi ini tadi seharusnya teman-teman bisa melatih diri lebih baik lagi gimana beradaptasi dengan lingkungan baru, hal-hal baru di organisasi yang akan teman-teman pilih nantinya. Jadi pandemi ini memang cobaan berat buat kita semua, tapi pandemi juga merupakan tantangan terbaru buat kita untuk mencoba berbagai aspek hal baru. Itu sih dari aku Kak Vio. Nah, berarti kembali lagi ya Kak, semua pada mindset kita, ya kan Kak? Benar 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 benar. Nah, teman-teman, banyak banget kan insight yang kita dapetin dari episode BC kali ini. Jangan lupa ya untuk ikutin nih episode-episode selanjutnya ya, karena bakalan banyak banget pembicara-pembicara dan materi yang sangat menarik dan tentunya tidak kalah menarik dari episode kali ini. Ingat, tetap pantengin IG TSA Pekanbaru di @tsappekanbaru dan IG Tanato Foundation di @tanatoeducation. Untuk menutup podcast kali ini tidak lengkap rasanya jika tidak ada pantun penutup nih. Ayam berkokok di pagi hari. Mari kita bangun bersama-sama. Cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Vena Margareta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, penerima beasiswa Tanato Foundation Program Teladan 2020. Pamit undur diri. Sampai jumpa. See you. Bye. Bye. Thank you teman-teman. Thank you Kak Vio. Thank you.